itu berbicara tentang anugerah Tuhan. Kami boleh ada hari ini, kami boleh berdiri hari ini, kami boleh menjalani hari-hari hidup kami dengan berbagai banyak kebaikan. Tuhan, itu semua anugerah-Mu. Maka biarlah Tuhan kami yang sudah diberikan anugerah demi anugerah, saat ini kami boleh mengarahkan hidup kami di dalam anugerah. Supaya ketika kami belajar firman Tuhan, firman itu kembali boleh mempesona hati kami, pikiran kami, sehingga kami tetap tinggal di dalam Engkau dan tinggal bagi Engkau. Dan tolong kami Tuhan, ketika kami sudah dicelikkan akan kebenaran, tolong perbaharui hidup kami menurut kehendak-Mu. Berkati setiap kami termasuk hamba-Mu yang dipercaya menguraikan. Di dalam segala keterbatasannya pakailah menjadi berkat. Dengar doa kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu silakan duduk semuanya. Selamat pagi, shalom buat Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Sungguh bersyukur hari ini kita bisa kembali datang ke rumah Tuhan. Untuk kita boleh beribadah bersama-sama, sekaligus juga kita akan belajar merenungkan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya mengundang setiap kita boleh memperhatikan satu bagian teks Alkitab yang terambil dari Lukas pasal yang ke-18 ayat yang ke-19. Dan dari ayat inilah tema ini akan kita renungkan. Mengapa kau katakan aku baik? Karena hanya satu ayat, saya mengundang setiap kita boleh membaca bagian ini bersama-sama dengan saya. Silakan Bapak Ibu bisa menyimak dalam Alkitab masing-masing, ataupun Bapak Ibu juga bisa melihat di dalam layar LED. Saya bantu menampilkan ayatnya. Namun saya tetap mengundang buka Alkitabnya, supaya nanti ketika kita membicarakan konteks, Bapak Ibu bisa dengan mudah menemukannya. Lukas 18:19. 1, 2, 3. Jawab Yesus, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Demikian jauh firman Tuhan telah kita baca. Selamat dan berbahagia kita yang membaca, merenungkan firman ini, dan kemudian kita berjuang untuk hidup di dalam anugerah Tuhan, melakukan firman Tuhan ini. Bapak Ibu, saya tidak tahu berapa banyak di antara kita yang pernah bergumul terkait ayat ini. Apakah ayat ini mengindikasikan bahwa Tuhan Yesus itu bukan Allah? Karena dari kalimatnya Yesus seolah-olah berkata, kenapa kau katakan aku baik? Tidak ada yang baik selain Tuhan itu. Ada orang-orang tertentu yang kemudian mencoba berkata bahwa iya ya, jangan-jangan ayat ini merupakan salah satu ayat yang menunjukkan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Bapak Ibu, di dalam perenungan kita hari ini, saya ingin mengajak kita menggumulkan tentang hal ini. Apakah Yesus itu Tuhan? Apakah kalimat ini adalah kalimat yang sebenarnya justru menyatakan Yesus sebagai Tuhan, atau Yesus bukan Tuhan? Maka di dalam bagian yang pertama, saya mencoba membagi khotbah saya menjadi dua kategori Bapak Ibu. Meskipun ada keterkaitan satu dengan yang lain. Yang pertama saya akan mencoba menjawab pertanyaan apologetis ini. Pertanyaan yang membuat kita mempertanyakan akan dasar iman kepercayaan kita. Selama ini kita yakin Yesus Tuhan. Tapi pertanyaannya adalah apakah ayat ini juga menegaskan dan menyatakan Yesus itu Tuhan. Dan nanti Bapak Ibu, ya spoilernya, memang ayat ini menyatakan Yesus Tuhan. Nah, kita masuk dalam pertanyaan yang kedua, yaitu pertanyaan teologis. Kalau Yesus Tuhan, seperti yang kita sudah ketahui selama ini, dan bukan cuma sekedar Tuhan, tapi Tuhan yang baik, sebenarnya Tuhan itu sebaik apa sih? Selama ini kita punya konsep Tuhan yang baik, itu Tuhan yang baik seperti apa? Apakah konsep Tuhan yang baik yang kita pegang, percayai saat ini, itu memang betul-betul konsep yang benar, atau sebenarnya itu konsep yang keliru? Kalau keliru, bagaimana harusnya kita memaknai dan memahami kebaikan Tuhan? Nah, kira-kira ini rute perjalanan kita.
Harus jujur saya akui di bagian yang pertama ada banyak hal yang kita coba pikirkan secara logis, secara sistematis. Baru kemudian nanti refleksinya kita akan refleksikan di dalam pertanyaan teologis. Mari kita masuk di dalam bagian yang pertama, yaitu apakah kalimat ini adalah kalimat yang menunjukkan Yesus itu bukan Tuhan. Bapak Ibu, saya percaya jawabannya adalah tidak. Kenapa tidak? Saya akan nanti jelaskan alasan-alasannya, tapi izinkan saya memberikan kesimpulan supaya kita tidak bingung mengikuti alur logikanya. Kalimat ini Bapak Ibu bukanlah kalimat Yesus sedang berkata, aku bukan Tuhan, yang baik cuma Tuhan, aku ini tidak baik. Ini merupakan sebuah cara baca yang keliru. Karena harusnya cara baca yang tepat, kalimat ini kalau mau diubah dalam konteks cara kita berkomunikasi sekarang, harusnya kalimatnya menjadi demikian. Kenapa sih kamu katakan aku baik? Kalau Yesus lagi ngomong sama orang muda kaya itu, kenapa kamu berkata aku baik? Kamu tahu nggak? Kalau yang baik itu cuman Tuhan. Nggak ada loh manusia yang baik. Manusia berbuat baik banyak, tapi manusia baik nggak ada. Kalau kamu berkata aku guru baik, kamu tahu nggak? Dan kamu sungguhkah percaya bahwa aku adalah Tuhan itu sendiri yang datang kepada kamu? Nah, harusnya cara bacanya seperti itu. Jadi kalimat ini adalah justru kalimat di mana Yesus sedang menembak orang muda kaya itu dengan pertanyaan, sungguh nggak sih kamu serius sama ucapanmu bahwa aku ini baik, yang berarti aku adalah Tuhan? Apakah kamu percaya dan menerima keyakinan iman tersebut? Nah, dari mana kita bisa tahu bahwa cara bacanya adalah seperti itu? Jawabannya adalah dari konteks Bapak Ibu. Baca Alkitab, Alkitab ini dituliskan sebagai sebuah narasi kisah. Maka kita perlu membaca di dalam konteks narasi kisah. Kita tidak boleh melepaskan kisah ini dari konteksnya. Apalagi misalnya ya, ini kan tahun depan mulai tahun politik gitu ya. Saya mulai menghindari foto begini gitu ya, terus begini. Karena nanti apa? Karena fotonya kebiasaan orang kalau foto kan begini ya, peace gitu kan ya. Nah, tahun politik hati-hati gitu ya. Kenapa? Entar ya kalau dukungan kita ke nomor yang ini gitu ya. Kalau enggak, orang bisa comot terus taruh, oh ini loh, apalagi misalnya Bapak Ibu punya kekuasaan tertentu di perusahaan, terus fotonya diambil, oh ternyata bos saya pendukung nomor 2. Kan kita bisa bilang ini, enggak gitu ceritanya kali, ini peace, bukan dukung nomor 2. Ya puji Tuhan kalau memang yang nanti didukung nomor 2, tapi kan kita nggak tahu sekarang kan ya. Nah ini contoh kalau kita tuh melepaskan dari konteks. Sesuatu itu bisa jadi ambigu, sesuatu itu bisa jadi salah tafsir. Maka untuk memahami konteks ini kita perlu lihat bagaimana Tuhan Yesus, bagaimana kisah ini dituliskan. Dan kalau kita perhatikan Lukas 18 ayat 22, bagian kelanjutan dari ucapan Yesus. Yesus kemudian berkata kepada orang muda kaya itu demikian. Masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki, bagi-bagikan kepada orang miskin, maka engkau beroleh harta di sorga. Kemudian, ini kalimat puncak yang penting. Setelah jual, setelah bagi-bagi, datang ke sini. Ngapain? Follow me. Ikut aku. Sebuah undangan untuk mengikut Yesus. Nah, Bapak Ibu, sampai di sini saya harus memberitahu kita. Ada penafsir yang kemudian menafsirkan bagian ini dan berkata demikian. Undangan ini bukan undangan yang sangat spesial loh. Undangan ini undangan biasa. Zaman itu para rabi-rabi ketika mereka mencari murid, mereka juga bisa berkata, come and follow me. Sehingga ini bukan panggilan untuk orang itu mengikut Yesus sebagai Tuhan. Ini mengikut Yesus sebagai seorang rabi, pengajar, bukan sebagai Tuhan. Oh tentu Bapak Ibu saya tahu konteksnya benar demikian. Tetapi teks ini bukan sekedar Yesus memanggil sebagai seorang guru. Saya harus katakan motif itu jelas ada.
Karena Yesus juga mau mengajar orang, Yesus juga ingin memuridkan orang lain. Jadi motif itu ada. Tetapi panggilan ikutlah aku bukan sekedar panggilan rabbinik, tapi panggilan ilahi. Karena apa? Konteks. Kalau kita lihat dari awal orang muda dan kaya ini tanya sama Yesus, guru yang baik, gimana sih cara masuk kerajaan sorga? Ini sebuah pertanyaan teologis yang penting. Bagaimana caranya supaya saya itu bisa berada di dalam kerajaan di mana Allah itu memerintah dan saya ambil bagian di sana? Bapak Ibu, disitulah menjawab pertanyaan itu. Yesus mengatakan, cuman satu, ikut aku. Yesus bukan mengatakan mau masuk kerajaan Allah. Kalau mungkin dalam konsep kita sekarang, mau masuk surga, lakukan perbuatan baik, kerjakan yang rajin, jangan bolong-bolong, saat teduh 7 hari, 7 kali, kalau perlu 14 kali. Kenapa? Pagi malam gitu ya. Kan firman Tuhan teks Mazmur mengatakan apa? Kurenungkan firman-Mu siang dan ya. Siang dan malam. Jadi harus baca Alkitab, lakukan ini dan itu dan lain sebagainya, ke gereja. Kalau bisa rutin. Jangan cuma seminggu sekali. Nanti ada pengumuman. Nah, ini bantu promo ya. Besok ada persekutuan usiawan. Kok hafal? Tadi sudah ikut soalnya ya. Datang, cari Tuhan. Kan mau masuk kerajaan surga. Itu ada pembinaan. Hari Rabu sampai hafal kan ya. Jangan lupa, apalagi cuman pakai Zoom. Tinggal klik. Ikut. Lakukan semuanya tersebut. Yesus tidak ngomong seperti itu loh. Yesus nggak akan jadi pembaca warta di sini soalnya. Apa yang Yesus katakan? Mau masuk kerajaan surga? Kuncinya satu. Ikut aku. Atau dengan kata lain Yesus mau berkata, kunci pemegang kerajaan sorga itu bukan kamu dan tindakanmu. Tidak ada orang bisa diperkenan di dalam hadirat Tuhan. Tidak ada orang kemudian bisa dengan segala kondisinya datang dan berkata, aku layak masuk ke sana. Sehingga Yesus berkata, mau masuk, cuman satu, ikut aku. Karena aku yang memegang kunci kerajaan sorga. Dan aku yang bisa menghantar engkau datang kepada Bapa. Jadi kalimat ini kalimat apa? Kalimat yang menunjukkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Kenapa? Ikut Dia. Bukan cuma jadi murid. Percayakan hidupmu kepada Dia. Dari sini Bapak Ibu kita melihat konteks bagian ini. Nah, tapi Bapak Ibu yang kedua Bapak Ibu. Kenapa sih kok kita bisa percaya dan yakin bahwa sebenarnya kalimat ini bukan kalimat Yesus sedang menyangkali keilahiannya. Nah, untuk mempelajari bagian ini Bapak Ibu kita perlu memperhatikan mood, nuansa dari dialog Yesus dengan orang muda yang kaya ini. Dan kalau boleh disimpulkan Bapak Ibu, moodnya ini bukan percakapan di kafe yang santai. Gimana bro? Baik-baik saja. Bukan. Ini percakapan penuh tensi dan penuh ketegangan. Kenapa? Saling konfrontasi satu sama lain. Ini percakapan di mana saling menyerang, saling kemudian mengoreksi dan melawan. Tahu dari mana? Yuk perhatikan baik-baik. Saya sudah buat tabelnya untuk memudahkan kita. Di bagian paling atas kalau kita lihat, orang muda kaya itu menyapa guru yang baik. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu disapa orang gitu ya, Pak Sam yang baik gitu ya. Kalau saya nggak mau cari perkara sama Bapak Ibu, saya pasti katakan apa? Makasih ya. Gitu. Betul ya? Kalau saya mau cari perkara, saya akan tanya, kenapa? Mau ngutang. Betul ya? Kan itu moodnya cari perkara kan gitu kan ya. Nah, ini kan gini. Kan kalau kita baca ya, kira-kira nih orang muda ini kalau di interview gitu ya. Emang kamu tadi ketika nyapa guru yang baik, maksudmu apa sih? Saya kok percaya orang muda itu berkata, loh itu sapaan hormat. Ngapain dipermasalahin? Bener gak sih? Ngapain dipermasalahin? Cari perkara aja Yesus itu. Nyapa gitu aja kok dipertanyain, kenapa kamu berkata aku baik? Apakah kamu tidak tahu bahwa yang baik itu cuma Tuhan? Lihat nih, jawaban Yesus. Cari perkara. Ini bukan percakapan enak sama enak. Ini ngomong sesuatu, dibantah.
sama Yesus. Lanjut lagi nih. Orang muda itu kemudian mendengar Yesus mengatakan, kamu kan tanya gimana cara melakukan sesuatu untuk masuk kerajaan Allah. Kerjakan semua hukum-hukum Tuhan. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan sesuatu dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Orang muda itu kemudian menjawab apa? Oh gitu ya. Kecil. Kenapa? Semua sudah kukerjakan. Bahkan ditambahin satu lagi. Sejak muda. Bapak Ibu, zaman sekarang banyak orang Kristen tuh seneng ya. Kalau zaman dulu masa lalunya itu kelam. Terus bertobat jadi orang baik. Kesannya gimana? Dulu aku itu adalah sampah. Maka paling menghayati kalau nyanyi Amazing Grace. Amazing Grace. How sweet the sound. Gitu. Kenapa? Dulu aku adalah wretch. Tetapi sekarang sudah ditemukan. Banyak orang itu seneng. Kalau dulunya nakal jadi bertobat. Tapi kalau tanya ya. Di sini kalau cari pasangan gitu ya, atau cari mantu gitu ya, mikirin enggak masa lalunya itu ya. Dulu perampok, pezina, orang minum-minum dan lain sebagainya. Terus bertobat, kita kan mikir ya, ini beneran tobat apa enggak? Kalau mau cari pasangan yang ideal, harusnya kayak orang muda ini. Kenapa? Satu, orang baik-baik. Ya. Dua, cinta Taurat Tuhan. Di dalam teks Injil Sinoptik bahkan dituliskan ini adalah seorang pemuka agama. Orang yang belajar serius mencari Tuhan. Tiga, orang yang rohani sudah melakukan sejak kecil. Dan keempat, yang selama ini banyak disangkali orang gitu ya. Oh saya kalau cari pasangan tidak melihat fisik, saya melihat hati gitu ya. Itu omong kosong sih. Karena nggak ada yang bisa melihat hati gitu kan ya. Pasti dong ada fisiknya yang dilihat kan ya. Baik tampang ataupun yang ini duit, kaya. Coba mau nggak nih? Kalau ada laki nganggur nih ya. Laki nganggur ya. Maksudnya itu belum punya pasangan gitu ya. Orang baik, cinta Tuhan, pelayanan, kaya pula. Itu kan jasmani dan sorgawi terpenuhi kan ya. Ini nih, ideal banget nih. Tapi ngadepin orang kayak gini, Yesus itu nggak kemudian merasa gini, iya, ini murid kayak gini ini jarang lah. Daripada Yudas kan mending ini kan ya, betul ya? Ngapain pilih Yudas? Tapi Yesus bilang apa? Sorry ya, masih ada yang kurang. Dan Bapak Ibu perhatikan, secara logika kalimat ini adalah kalimat yang tajam. Karena apa? Kalau orang berkata gini, saya itu pernah mengunjungi semua kota di Indonesia, nggak usah ngomong luar negeri, di Indonesia, semua pernah saya kunjungi. Bapak Ibu, cara paling mudah untuk menunjukkan saya berbohong, sederhana. Tanya saja, kamu pernah enggak ke kota X ini? Begitu saya jawab, ya kalau X belum pernah. Cukup satu, maka saya sudah terbukti bersalah. Ini nih. Orang muda bilang ini, semua firman sudah aku lakukan. Yesus bilang, empret. Kalau bahasa sekarang ya. Coba nih satu sudah belum. Ini. Dan terbukti belum bukan? Terbukti belum. Tegang. Nah sekarang kebalikannya yang terakhir. Sekarang Yesus nih ngundang. Udahlah jual, datang, ikut aku. Dibales nih. Sama orang muda yang kaya. Nggak ngomong sih, langsung tindak. Pergi meninggalkan Yesus. Maka kalau kita amati mood percakapan ini penuh dengan ketegangan, penuh dengan konflik, penuh dengan saling kritik satu dengan yang lain. Nah kalau kita memahami bahwa konteksnya itu adalah konteks di mana saling kritik, maka kita harus tanya, Yesus ketika mengucapkan kalimat di awal, kenapa engkau berkata aku baik? Yang baik cuma Tuhan. Itu juga berarti berupa kritik. Pertanyaannya, kenapa Yesus mengkritik orang muda itu? Ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah orang muda kaya itu pertama adalah menganggap Yesus Tuhan. Tapi dikritik sama Yesus. Ngawur kamu, aku ini bukan Tuhan. Jangan sembah-sembah aku. Bisa jadi itu penafsirannya. Atau bisa jadi kemungkinannya kedua. Orang muda itu memang dari awal tidak pernah menganggap Yesus Tuhan. Cuman guru. Maka Yesus kritik. Kamu yakin bahwa aku cuman guru? Kalau memang cuman guru, kenapa disebut guru yang baik?
Ada dua kemungkinan. Kalau pandangan non-Kristen akan berkata, oh iya yang atas. Kristus kritik karena orang muda itu menganggap Yesus Tuhan. Tapi dikritik karena Yesus mengatakan, enggak. Yang baik cuman Tuhan. Aku bukan Tuhan. Bapak Ibu, itu merupakan sebuah penafsiran yang keliru. Kenapa? Sekali lagi konteks. Kalau memang orang muda itu dari awal percaya Yesus Tuhan, maka ketika Yesus mengundang dia, harusnya dia ikut. Kalau memang dari awal orang muda itu percaya bahwa inilah sumber kehidupan, mau dikritik bagaimanapun tidak apa-apa. Maka bukankah itu yang kita dapati dalam catatan Injil ketika ada wanita Sirofenisia berkata, "Guru, sembuhkan anakku." Itu sampai kemudian tertulis dalam teks, Yesus berkata apa? Tidak layak memberikan makanan bagi anak-anak kepada anjing. Dan jangan salah loh ya. Yesus pun maki-maki orang pakai kata anjing. Berarti tidak apa-apa ya kita maki-maki. Beda konteks ya, beda konteks. Jangan tiru literal ya. Tapi kan orang Sirofenisia itu berkata, "Guru, tolong sembuhkan anakku." Yesus berkata apa? Tidak bisa memberikan makanan untuk anak-anak diberikan pada anjing. Kalau memang orang ini percaya bahwa Yesus adalah sumber kesembuhan, yang terjadi apa? Tidak peduli aku mau dibilang anjing, pokoknya sembuhkan. Kan itu kan harusnya. Betul kan? Maka harusnya kalau memang orang muda ini dari awal percaya Yesus Tuhan, begitu Yesus kritik dia banyak, harusnya dia berkata, "It's okay. Yang penting aku boleh ikut engkau. Ikut engkau." Tapi bukankah dengan responnya, dia pergi meninggalkan Yesus. Dari situ kita tahu motifnya. Dari situ kita tahu pengenalannya. Bagi orang muda ini, Yesus memang bukan Tuhan. Maka ketika dia berkata dan memuji-muji, "Engkau adalah guru yang baik," Yesus tantang, "Kamu yakin dengan ucapanmu? Apakah kamu mau percaya bahwa aku adalah Tuhan itu sendiri?" Nah, sehingga dari bagian ini Bapak Ibu, kita bisa tahu Yesus menyatakan diri sebagai Tuhan. Maka hari ini kalau kita percaya memang Yesus itu Tuhan, dan saya dan percaya kita semua percaya Yesus adalah Tuhan yang baik. Pertanyaannya, apa sih bayangan kita tentang kebaikan Tuhan? Tuhan itu baik, baiknya seperti apa? Coba pikir baik-baik. Kita ketika berkata Tuhan itu baik, ketika tadi nyanyi ya, "Sebab Tuhan baik," di dalam benak kita, apa yang muncul? Di dalam pikiran kita, gambaran kebaikan Tuhan apa yang kita ingat? Saya khawatir kita pun hidup di dalam sebuah pandangan populer bahwa Tuhan itu baik. Karena apa? Karena Ia memberikan apa yang saya inginkan, apa yang saya harapkan. Hari ini ketika kita bekerja dan kemudian kita berdoa, "Tuhan tolong berkati," dan kita pulang membawa berkat, kita berkata apa? God is good. Hari ini ketika kita sakit dan kemudian kita berdoa, "Tuhan tolong sembuhkan aku." Tidak usah dengan mujizat, dengan cara natural, pergi ke dokter minum obat sembuh, itu pun oke. Dan Tuhan kerjakan. Kita berkata apa? God is good. Kalau cuman sampai di titik itu kita percaya itulah kebaikan Tuhan, maka itu bukan kata Alkitab tentang kebaikan Tuhan. Karena memang kalau konsep ini yang kita hidupi Bapak Ibu, implikasinya penting dan serius. Berarti kalau memang Tuhan itu baik ketika Dia memberikan yang kita inginkan dan harapkan, jujur ya, banyak gak sih? Sering gak sih Tuhan kasih yang kita inginkan? Tadi baktian 1 saya cerita kesaksian pribadi. Seumur-umur loh Bapak Ibu, saya itu beli minuman yang janjinya di balik tutup botol ada hadiah macam-macam. Paling sederhana hadiahnya adalah dapat minuman itu satu lagi gratis gitu ya. Sampai hadiah paling besarnya adalah dapat uang sekian ratus juta. Saya doa sama Tuhan, "Tuhan, tolonglah hambamu ini. Hambamu gak minta uang ratusan juta, cuman lagi kehausan. Tolong kasih gratis satu botol lagi." Saya beli cup-cap-cup gitu ya. Yang mana botol yang diambil gitu ya. Saya doa, "Tuhan, gerakkan tangan hambamu ini. Kuasailah tangan hambamu ini. Kemana tanganmu melangkah, arahkanlah kepada hadiah door prize. Satu botol gratis." Saya ambil, saya buka, saya baca.
silakan coba lagi. Dan saya turuti, jangan-jangan itu pimpinan Tuhan, coba lagi. Maka saya ambil lagi, Tuhan, arahkan tangan hambamu ini Tuhan untuk ambil. Terus kemudian buka, tulisannya apa? Maaf, Anda kurang beruntung. Saya baru minggu lalu sih pertama kali terima door prize sepeda, Bapak Ibu. Ketika pulang saya cerita begitu bahagianya, seperti seolah-olah Injil gitu ya. Saya cerita sama keluarga, cerita sama teman kantor, pulang saya foto, wah dapat sepeda gitu kan ya. Kemudian saya bilang, guys, Tuhan itu baik ya. Kalau konsepnya seperti itu berarti Tuhan baik pas kemarin doang, pas saya dapat door prize. Kebanyakan Tuhan gak baik bagi saya. Apakah konsep seperti itu yang kita imani? Atau implikasi logisnya yang kedua adalah begini Bapak Ibu. Kalau ada satu peristiwa, dan peristiwa itu menguntungkan kita, sementara peristiwa itu tidak menguntungkan orang lain. Saya mau tanya, Tuhan baik apa enggak baik? Peristiwa itu menguntungkan kita. Contoh yang tadi pagi saya pakai, pada waktu peristiwa Mei 98, selesai peristiwa itu, terus kemudian ada orang bersaksi di gereja. Tuhan berkati saya, jagai rumah saya, jagai toko saya. Nggak dirampok, nggak dijarah, nggak dibakar. Seluruh daerah itu dibakar. Satu-satu yang nggak dibakar, rumah saya. Dan dia nggak tahu, tetangganya juga orang Kristen. Datang ke gereja itu, rumahnya dibakar, dijarah. Sekarang saya mau tanya, Tuhan baik apa nggak baik? Kita akan sulit menjawab, bukan? Karena apa? Karena memang konsep kebaikan Tuhan tidak pernah bisa hanya diukur dengan Tuhan kasih, enggak sesuatu yang sesuai dengan keinginan kita. Maka kalau kita memperhatikan teks ini Bapak Ibu, yang menariknya, di dalam bagian ini Tuhan itu mengajarkan konsep kebaikannya. Dan Tuhan mengkaitkan kebaikan itu dengan kehilangan segala sesuatu. Dan inilah konsep yang harusnya kita imani dan hidupi. Kita akan bisa melihat kebaikan Allah tertinggi justru ketika kita kehilangan segala sesuatu. Kok bisa? 2 poin Bapak Ibu. Yang pertama, karena di dalam kehilangan segala sesuatu, kita itu bisa baru merasakan kebaikan Allah tertinggi. Karena apa? Karena berarti kita tahu kebaikan Allah itu tanpa syarat. Hari ini kita akan berbuat baik sama siapa Bapak Ibu? Sama orang yang baik kan? Sama kita. Kalau dia sudah buat baik sama kita, kita berbuat baik. Maka prinsip perbuatan baik yang seringkali kita hidupi adalah balas budi. Saya masih ingat orang tua saya ingatkan saya dulu. Ingatkan saya, orang ini mau nikah loh. Jangan lupa datang. Dan jangan lupa kasih angpau gitu ya. Saya bilang, oh iyalah pastilah, masa datang gak kasih angpau gitu kan ya. Kamu mau kasih berapa? Orang tua saya itu juga kepo juga ya. Saya bilang, ya nantilah dilihat-lihatlah. Nanti kita doakan, kita bisa kasih berapa ya kita kasih berapa. Oh enggak boleh, ingat enggak? Dulu dia kasih kamu gopek. Balas gopek. Saya mulai merasa menyesal, dulu dikasih gitu ya. Kenapa? Lah kalau sekarang balas semua ini kan modalnya ada apa enggak gitu kan ya. Itu konsep balas budi. Atau konsep selama ini kebaikan yang kita hidupi adalah investasi. Kasih dulu. Nanti kalau dia sudah dikasih sekali, dikasih 2 kali, nggak bales-bales, kita berkata apa? Cukup. Sehingga nggak heran orang ini selama ini perlu menggenggam sesuatu kebaikan dengan tujuan apa? Hei, kasihi aku. Hei, aku ini layak loh untuk dicintai. Nggak heran orang berlomba-lomba di sosial media menampilkan apa? Kebaikan. Kenapa? Supaya diterima, supaya dikasihi. Tapi justru firman Tuhan mengundang yang berbeda. Mengundang bagaimana? Yesus berkata, jual, bagikan. Jual semua loh. Bagikan semua. Sehingga kalau boleh dibuat percakapan, orang muda itu mungkin akan tanya Yesus begini. Terus aku punya apa? Terus apa yang aku pegang? Dan saya percaya Yesus akan menjawab, nothing. Dan orang sadar dalam dunia ini ketika kita tidak ada sesuatu yang kita banggakan, tidak ada sesuatu yang kita bisa tunjukkan baik bagi orang. Orang akan buang, orang akan tinggalkan. Bahkan Bapak Ibu, orang masih punya kebaikan. Tapi begitu kelihatan dosanya sedikit saja, orang sudah tinggalkan.
Apalagi ketika kita nothing. Kita tidak punya apa-apa. Kita tidak ada sesuatu yang bisa dibanggakan. Maka saya sangat yakin orang muda itu kemudian akan tanya, guru, kalau nggak ada yang bisa aku banggakan. Kekayaanku aku nggak bisa pegang untuk membuat orang bisa dekat dan menerima aku. Kebaikanku nggak bisa aku pegang untuk membuat orang itu mau tetap menerima aku. Siapa mau menerima aku? Dan disitulah Yesus berkata, come and follow me. Yesus berkata, aku orangnya. Di dalam titik paling bawah, Allah tetap menerima kita. Hari ini Bapak Ibu, kalau kita menjadi orang Kristen dan kita berpikir, Tuhan, dengan aku pergi ke gereja, maka aku layak di hadapan Tuhan. Dengan aku melakukan ini dan itu, maka aku berkenan di hadapan-Mu. Firman Tuhan berkata, bukan. Justru bukankah Tuhan itu mengasihi kita paling awal. Ketika kita melawan Dia, ketika kita berdosa, ketika kita melujat Tuhan. Di situ Tuhan tetap mencari, menyentuh, memanggil, mendapatkan kita. Dan memberikan kasih-Nya yang besar. Dan bukankah itu yang ditunjukkan dengan jelas di atas kayu salib. Di mana pemberontakan manusia paling puncak, Allah yang sudah melayani begitu rupa, disalibkan. Tapi bukankah di atas kayu salib justru pengampunan dicurahkan dengan limpah. Bapa, ampuni mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan satu penjahat yang bertobat setelah maki-maki Yesus. Dia berkata, guru, ingatlah akan aku. Kalau nanti engkau datang sebagai raja. Perhatikan ucapannya. Dua hal penting. Satu, dia berkata, nanti. Dia nggak berharap sekarang, karena apa? Dia sadar dalam konsepnya dia mungkin harus menjalani hukuman dulu. Dia harus dihukum dulu karena dosa-dosanya. Maka dia berharap nanti saja. Karena sekarang aku tahu aku tidak layak. Dan dia bilang sama Yesus, kalau kau datang jadi raja, ingat. Hanya kata ingat, itu seolah-olah kalau saya rubah Bapak Ibu. Mungkin orang penjahat itu akan berkata sama Yesus begini. Kalau nanti masuk kerajaanmu, aku tahu siapa aku. Sampai mati tetap orang berdosa. Maka cukup izinkan aku masuk. Biarkan aku ada dalam paling ujung ruangan. Aku sendiri di sana gak masalah. Biarkan yang lain dekat dengan engkau. Aku sadar posisiku. Aku di ujung sana sudah cukup. Kepada orang seperti ini Yesus berkata apa? Dia berkata bukan nanti. Tapi hari ini juga. Bukan kau harus membayar dosa-dosamu dulu. Karena aku yang bayar dosa-dosamu. Dan Yesus berkata, bukan nanti kau di ujung. Tapi engkau bersama-sama dengan aku. Seolah Yesus merangkul dia dan berkata, no, engkau tetap dekat dengan aku. Di dalam keberdosaan, di dalam genggaman yang kosong, orang menolak kita. Orang tidak peduli pada kita. Tapi justru Allah yang baik. Allah yang mencari, merangkul, dan menemukan setiap kita. Maka bukankah benar firman Tuhan berkata, kebaikan Tuhan itu kebaikan seperti apa? Di titik paling awal, di titik paling bawah, kita menjumpai kebaikan Tuhan. Seorang pernah bersaksi betapa hidupnya sudah hancur. Betapa hidupnya sudah bergelimang dalam dosa dan dia merasa oke dengan dosanya. Dia merasa nyaman dengan dosanya. Soal uang dia jatuh, soal seks dia jatuh, soal relasi dengan keluarga dia rusak. Dan dia merasa have fun, dia punya uang, dia punya pekerjaan yang baik. Dia bisa menikmati dalam dosanya dia, dalam dosa seksualnya dia. Dia merasa so far so good. Tapi sampai satu titik ketika Tuhan menyentuh dia, Tuhan mempertobatkan dia. Orang itu berkata, di tempat yang paling bawah, bahkan di waktu di mana aku masih menikmati dosa dan memuaskan diriku dalam dosa, Tuhan tidak sabar. Tuhan datangi dan Tuhan cari aku, orang berdosa ini. Dia bilang, Pak, Bapak bertobat di mana? Saya bilang, waktu KKR
di sebuah retreat. Oh, biasa Pak ya. Banyak orang Kristen kayak gitu. Cari perkara orang ini ya. Saya tanya balik, Bapak tobat di mana? Dia bilang, pasti satu-satunya orang yang tobat kayak saya, cuman saya. Bapak tidak nemukan orang lain. Sombong masih aneh. Di mana sih? Sombong bener. Di toilet. Setelah saya memuaskan dosa saya masuk ke kamar mandi. Saya cuci muka, saya melihat di cermin. Saya mendapati wajah yang kosong. Saya nggak pernah lihat wajah saya dengan cara seperti itu. Saya merasa kenapa ya? Bukannya saya harusnya enjoy, tapi kenapa seperti ini? Dan disitulah Tuhan sentuh saya, Pak. Tuhan tidak tahan sama saya orang berdosa ini. Dia cari saya. Sampai masuk toilet pun dikejar sama Tuhan. Saya dengar kesaksian itu, saya berkata, how great is our God. Sampai masuk toilet pun Tuhan kejar. Di dalam keberdosaan, Tuhan tetap mengasihi. Inilah kebaikan Allah. Dan harusnya seperti inilah kita memandang kebaikan Allah. Tetapi yang kedua, Bapak Ibu, yang terakhir, kebaikan Allah itu bukan sekedar memberi yang terbaik. Saya tetap harus berkata memang Tuhan baik. Maka itu kenapa dia tetap kasih sama kita. Tuhan itu baik, maka dia tetap memberikan berkat-berkatnya bagi kita, iya. Tapi bukan itu yang tertinggi. Apa kebaikan Tuhan yang sebenarnya lebih daripada sekedar memberikan yang terbaik bagi kita? Yaitu satu, Dia ingin menjadikan kita pribadi yang baik. Tuhan tidak ingin Bapak Ibu kita cuma sekedar berbuat baik. Karena orang berdosa bisa berbuat baik. Alasannya kenapa? Menurut filsafat Yunani kuno bermacam-macam. Satu, orang berdosa bisa berbuat baik, orang jahat bisa berbuat baik. Karena apa? Karena kondisinya nggak memungkinkan. Saya masih ingat kalau tidak salah saya pernah cerita di sini juga. Awal-awal saya gabung di UK Petra jadi dosen, mata kuliahnya etika Bapak Ibu. Itu mata kuliah yang saya ajar pertama. Tapi Bapak Ibu saya waktu itu masih punya pergumulan, yaitu apa? Saya suka nonton, tapi tidak suka bayar mahal. Jadi nggak suka ke bioskop, sukanya beli DVD bajakan. Setelah saya masuk Petra jadi dosen, saya tidak pernah lagi Bapak Ibu beli DVD bajakan. Tobat Pak ya? Enggak sih. Kenapa? Takut. Takut apa? Ketemulah di sana. Pak Sam, siapa kamu? Mahasiswa etika Bapak. Bapak suka juga ya di sini ya? Iya murah. 100.000 dapat 11. Masih ingat tuh harganya kan? Baik enggak? Enggak beli DVD bacakan lagi? Baik. Alasannya apa? Takut. Saya orang baik enggak? Bukan. Berbuat baik enggak? Iya. Alasan lain Bapak Ibu kenapa kita berbuat baik? Karena dapat reward. Wajar kan? Kalau lulus semester ini nilai bagus dapat ini. Kalau lulus semester ini nilai bagus diajak keliling ini dan itu. Nggak heran orang mau. Kenapa? Karena reward. Bahkan filsafat Yunani kuno berkata 2 tingkatan itu bukan menggambarkan orang yang sungguh-sungguh baik. Karena orang yang sungguh-sungguh baik cuma satu. Dia berbuat baik karena itu memang kebaikan. Nggak peduli ada reward, nggak peduli nggak ada reward. Dia tetap berbuat baik. Karena apa? Itu memang baik. Tidak peduli dia menerima konsekuensi, tidak peduli dia menerima konsekuensi. Dia tetap melakukan. Dan siapa yang bisa mengerjakan semuanya itu? Hanya satu, orang baik. Orang yang tidak baik, tidak mungkin berbuat baik. Karena kebaikan itu sendiri. Dan Tuhan ingin menjadikan kita orang baik. Bukan sekedar berbuat baik. Pertanyaannya, gimana caranya? Yesus memberitahu. Pergi, jual, bagikan. Datang dengan tangan kosong. Seolah-olah berkata sama Tuhan, Tuhan, aku gak punya apa-apa. Aku membuka hatiku. Bekerjalah di dalam hidupku. Bapak Ibu, kalau hari ini kita datang sama Tuhan. Dan kita masih merasa, saya lumayan kok. Bahasa Mandarinnya, japuk toh masih ya. Lumayan lah, gini-gini ya masih beginilah, masih berbuat ini dan itu. Percayalah, datang sama Tuhan tidak pernah diubahkan jadi orang baik.
ke gereja setiap minggu, kalau kita datang ke gereja dengan sebuah kesadaran, jak putu loh aku nih Tuhan, saya ke gereja, gak telat mari juga. Dengar khotbah yang sama, tobat enggak? Kenapa? Ada yang dipegang. Tapi begitu kita lepaskan semua, kita datang kepada Tuhan, dan kita berkata, Tuhan, aku nothing, aku gak berdaya, tolong aku, ubahkan aku, sentuh hatiku. Orang seperti itu, orang yang akan diubahkan oleh Tuhan. Orang yang akan dijadikan pribadi yang lebih baik, semakin serupa dengan Yesus Kristus. Pertanyaannya, mau nggak kita diubahkan oleh Tuhan? Satu kisah penutup Bapak Ibu. Kisah teman saya yang saya ceritakan dan saya sudah minta izin. Cerita pengalaman ketika dia pelayanan di kota lain, dijemput sama satu aktivis, mantan narapidana, masuk penjara berkali-kali, sudah dibuang sama keluarga. Keluarga sudah berkata, saya hopeless dengan hidupmu. Masuk penjara terakhir sudah nggak diantar, kenapa? Sudah bolak-balik, sudah nggak dikunjungi lagi. Istri dan anaknya malu kalau tahu bahwa ada relasi dengan orang ini. Bapak Ibu, di dalam pengalaman dia masuk penjara terakhir, di situ dia ketemu dengan Tuhan Yesus. Hidupnya diubah oleh Tuhan. Ketika keluar penjara, dia mencoba memperbaiki kehidupan dan di dalam anugerah orang ini bertumbuh lebih baik. Nah, ketika dia jemput hamba Tuhan ini, dia kemudian berkata, Pak, saya nggak bisa antar Bapak makan di tempat mewah. Tapi kota ini terkenal sama sotonya. Soto yang enak di dalam pasar, Pak. Keberatan enggak? Teman saya bilang, oh Pak, itu doyanan saya Pak, makan di pasar-pasar gitu. Biasanya lebih enak daripada di restoran. Wah, sungguhan Pak, wah, diajaklah makan di sana. Dan betul Bapak Ibu, pasar ngantri pula. Sudah makan soto dalam pasar ngantri. Nah, waktu ngantri ada seseorang datang, dia ngelihat teman saya, dia bilang, Pak, saya tukang pijet, mau cari makan. Saya pijet Pak ya, bayar serelanya. Maka teman saya bilang ini, oh enggak, makasih. Saya tanya, kenapa nggak mau khotbah aja belum, apa yang perlu dipijat gitu ya. Belum capek, baru datang. Mau makan soto gitu kan ya. Nah, orang ini karena ditolak sama teman saya, datanglah ke teman aktivis ini. Pak, pijet ya, bayar serelanya. Terus aktivis ini cuma lihat orang ini, bapak ini dilihat dari atas sampai bawah. Terus dia tanya, Pak, udah makan? Belum, maka saya pijit ya, supaya bisa beli makanan. Oh enggak usah, yuk makan sama-sama, yuk makan sama-sama. Ditraktir makan. Selesai makan, sambil ngobrol mereka makan, terus tukang pijat ini selesai makan, dia bilang, Pak makasih ya, sekarang saya bayar pakai pijitan Pak ya. Belum dijawab, orang ini ngeliat, terus tanya, keluarga udah makan belum? Belum juga Pak. Saya pesenin ya, bawa pulang untuk keluarga. Terus ditinggal pergi Bapak Ibu. Pesen soto dibungkus. Lalu karena tinggal berdua, teman saya pendeta sama tukang pijet ini, lalu tukang pijet itu terharu banget dengan kebaikan orang ini. Terus dia nyeletuk gini sama teman saya, Pas, temannya baik ya, kayak Yesus. Dia ngomongin gitu, kayak Yesus. Nah, teman saya pendeta langsung nge-sense kan, wah diucapkan nama Yesus. Ditanya, wah Bapak kenal Yesus ya, orang Kristen ya? Dijawab, bukan Pak, bukan Kristen. Lo kok tahu tentang Yesus? Pernah Pak dengar cerita tentang Yesus dari Alkitab. Yesus persis loh Pak sama teman Bapak. Persis apanya? Suka kasih orang makan. Maksudnya 5.000 orang, 4.000 orang gitu loh. Mirip kan teman Bapak sama Yesus. Lalu selesai, lalu kemudian bungkusannya selesai. Terus dia pamit, dia bawa pulang pergi ke keluarga. Teman saya dan aktivis ini melanjutkan perjalanan ke pastori. Dan sampai mobil, di setir, terus teman saya pendeta ini cerita. Tadi kamu dipuji loh sama tukang pijat itu. Oh iya, dipuji apa? Terus dia jawab ini, katanya kamu mirip Yesus. Mendengar kalimat itu, aktivis ini meminggirkan mobil. Dia berhenti. Dia nangis. Sejadi-jadinya. Dia nangis. Teman saya sampai bingung, kenapa? Saya salah ngomong apa? Kenapa kamu nangis?
Dia nangis, dia nggak bisa menjawab, dia terus, dia nangis. Sampai selama beberapa waktu lamanya akhirnya dia bisa menahan emosinya. Terus dia bilang sama teman saya pendeta ini, Pak, pernah enggak Bapak menyangka orang seperti saya, kriminal, berkali-kali masuk penjara. Bukan cuma masyarakat yang sudah membuang saya, keluarga saya pun sudah buang saya. Pernah enggak Bapak menyangka kalau saya bisa berubah sampai seperti ini? Bukankah semua ini karena karya kasih Tuhan? Kalau bukan Dia, saya nggak mungkin jadi hari ini. Dan satu-satunya Pak, pada waktu dalam penjara, satu hal yang saya ingat ketika saya bertobat, ketika saya kenal Kristus, satu doa saya Pak. Saya berdoa begini sama Tuhan, Tuhan, kalau Engkau mau memungut aku yang sampah ini, satu-satunya yang saya paling inginkan, saya mau jadi seperti Engkau. Saya mau jadi seperti Engkau. Bapak Ibu, hari ini pertanyaan untuk kita. Apakah kita memang rindu jadi serupa Kristus? Apakah kita rindu untuk diubahkan oleh Kristus? Dan untuk kebaikan Allah. Allah tahu siapa kita. Allah tahu apa yang kita cintai, yaitu dosa. Tetapi Tuhan yang tahu segala keberdosaan kita. Tuhan yang masih mencari kita. Tuhan yang sudah menangkap kita. Dan kita masih sering kali jatuh dan gagal. Tapi Tuhan tidak pernah menyerah. Dan Dia tetap berkata apa? Aku mau ubah hidupmu. Aku mau ubah hidupmu. Pertanyaannya adalah, apakah kita mau diubahkan jadi serupa Kristus? Kalau iya, firman Tuhan berkata, pergilah, tinggalkan semua yang kita pegang, tinggalkan semua yang kita anggap aku cukup baik, lepaskan semua kebanggaan kita itu. Datanglah kepada Yesus dan biarlah Dia bekerja mengubah hidup kita. Apa yang jadi respon kita? Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa.